Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 0208240006 dari Prodi Biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hidayah dari Prodi Biologi dengan nomor NIM 0208240014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan saya 0106240001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun, NIM 0207240003 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Seldi Mardiansyah dari Prodi Agroteknologi. Semuanya, perkenalkan, nama saya Andi Sarayuni, NIM 0207240002, Prodi Agroteknologi. Pasti kalian banyak bertanya-tanya, apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita bangsa yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah bentuk pikiran, tindakan ideologi di setiap negara tentu berbeda. Mengetahui apa itu ideologi dan berinteraksi dengannya penting bagi masyarakat itu sendiri. Demi mencapai keinginan dan cita-cita negara, cita-cita negara itu kita harus berinteraksi dengan masyarakat. Mengenai terkaitnya dengan kapitalisme, merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta atau individu dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tokoh utama dalam ideologi adalah Adam Smith yang dikenal melalui karyanya The Wealth of Nations. Menurut saya, paham kapitalisme ada karena untuk mendukung perekonomian yang lebih baik, di mana suatu individu mempunyai peranan yang besar untuk memakmurkan suatu bangsa dengan membuat individu tersebut menjadi tokoh menjadi tokoh yang lebih dipandang begitu. Hal ini dikarenakan kepemilikannya atas alat produksi, pendistribusian, serta pengelolaan atau keuntungan, pengelolaan laba atau keuntungan. Segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga manusia biasa, pasti juga mempunyai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitalisme di Indonesia. Paham kapitalisme yang harus terus tumbuh di Indonesia hingga saat ini ternyata tak terlepas dari pengaruh kolonialisme Belanda loh. Tentu masih ingat mengenai masa berlaku sistem tanam paksa dari VOC. Peristiwa itulah yang menjadi akar munculnya kapitalisme di Indonesia. Kekejaman dari sistem tanam paksa oleh Belanda ini menjadi bentuk nyata dari kapitalisme, yakni Belanda ini memeras kekayaan pribumi demi untuk memenuhi kepentingan pemerintahnya sendiri. Salah satu sistem tanam paksa ini hilang dan Indonesia menjadi merdeka. Kapitalisme di Indonesia berkembang dan memunculkan bentuk imperialisme baru pada masa orde baru. Modal asing mulai masuk ke Indonesia yang menyebabkan adanya jarak antar masyarakat yang memiliki modal dan tidak memiliki modal pun jadi semakin terlihat.
Sayangnya, hingga saat ini sistem kapitalisme masih berkembang di Indonesia. Dapat kita lihat di mana kekayaan atau sumber daya di Indonesia masih banyak yang dieksploitasi oleh negara-negara lain. Meski begitu, kita pun dapat melihat upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah hal buruk terus terjadi. Dapat dilihat dari kasus Freeport di Papua yang pada akhirnya 50% saham dapat dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kelebihan kapitalisme. Jadi kelebihan kapitalisme itu seperti merugikan kapitalisme. Kapitalisme itu dinilai merugikan banyak orang, khususnya pemodal kecil atau tanpa modal. Sistem kapitalisme punya kelebihan yaitu kapitalisme dapat memicu timbulnya bisnis para pemilik modal dan saling bersaing untuk menghasilkan barang jasa dengan harga terbaik yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa konsumen. Pertama, ada inovasi. Inovasi maksudnya adalah persaingan di produk pasar bebas secara tak langsung akan memicu terjadinya inovasi produk. Dua, ada harga. Harga persaingan tak sekedar menciptakan inovasi tetapi juga persaingan harga jual beli. Setiap orang memiliki hak untuk memutuskan uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang maupun jasa. Ya, ada efisiensi. Efisiensi ada dalam sistem kapitalisme juga memberikan pada produktivitas. Nya adalah wirausaha. Dalam sistem kapitalisme mendorong banyak orang untuk menjadi pengusaha. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memulai serta membangun bisnis yang disukai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan kapitalisme. Meski memiliki banyak keuntungan, ideologi kapitalisme juga memiliki kekurangan. Melinsir ekonomi hal. Berikut kekurangan ideologi kapitalisme. Yang pertama, akses modal terbatas. Salah satu kerugian dari sistem kapitalisme ialah akses modal yang hanya dimiliki oleh berbagai kalangan tertentu. Hal ini tersebut rentan menyebabkan persaingan yang tidak sempurna dalam pasar bebas. Yang kedua, upah rendah. Sistem kapitalisme hanya berfokus pada keuntungan semata, sehingga masalah upah serta kesejahteraan pekerja kerap kali terabaikan. Yang ketiga, ketidaksetaraan. Seringkali perilaku kapitalisme dianggap gagal untuk menciptakan kesetaraan karena semua hal memiliki sifat pribadi. Para pelaku kapitalisme dapat mewariskan bisnisnya kepada generasi yang berikutnya. Yang keempat, eksploitasi alam. Keuntungan besar akan memicu pelaku kapitalisme untuk mengeksploitasi hasil alam. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama yang terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan yang sila Pancasila berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh sebagian sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Ideologi merupakan istilah yang sangat kental dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Penyelewengan Pancasila terjadi dari era Orde Lama, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1995 ini, namun dan diangkatnya Insinyur Soekarno jadi presiden seumur hidup. Sedangkan pada masa Orde Baru juga terjadi penyelewengan ideologi Pancasila berupa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang sangat terbatas. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi sekarang ini, yang marak peredaran miras, narkoba, feodalisme, pertikaian antar suku, anarkisme, dan kebejatan moral. Konflik di tengah masyarakat untuk saat sekarang ini, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus benar-benar diterapkan sepenuhnya. Kelebihan ideologi Pancasila yang pertama, memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua, membela rakyat. 3. Peran serta negara, tidak membuat rakyat menderita seharusnya. Yang keempat, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. Yang kelima, bersifat terbuka. Keenam, memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. 7. Menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Kekurangan ideologi Pancasila yang pertama, terlalu tinggi-tinggikan atau berlebihan. 2. Nilai-nilai Pancasila seringkali tidak diterapkan secara konsisten dalam kebijakan pemerintahan. 3. Pancasila dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik. Sebenarnya, kekurangan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari. Mengapa demikian? Karena ideologi Pancasila mengambil nilai-nilai positif di setiap ideologi yang ada. Saja, makna dan nilai Pancasila seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktik mengamalkan nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila bersifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan masyarakat, berbeda dengan kapitalisme yang mendorong individualisme dan persaingan.